Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika Imam Al-Ghazali bercerita tentang tipuan iblis, beliau mengutip sebuah kisah. Kata beliau, ada seorang laki-laki yang datang kepada Bishr bin Harith. Laki-laki ini menyampaikan kepada Bishr bin Harith, kata beliau, qad azamtu 'alal haji fata'murni bi syai'in. Saya telah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji, perintahkan kepadaku satu hal yang akan aku lakukan. Lalu Bishr bin Harith menyampaikan kepada laki-laki tersebut, kata beliau, kam a'datta li nafqati. Berapa banyak ongkos yang engkau persiapkan untuk perjalananmu melaksanakan ibadah haji? Faqala, laki-laki ini menjawab, alfai dirhamin. Saya siapkan 2000 dirham. Lalu Bishr bin Harith bertanya lagi kepada laki-laki tersebut, fa ayyu syai'in tabtaghi bihajjatika. Apa yang engkau cari dengan haji yang akan engkau lakukan? Dan apakah engkau ingin menjadi orang yang zuhud? Awishtiyaqan ilal baiti, atau karena kamu rindu kepada Baitullah? Au ibtigha'a mardatillah, atau karena engkau mencari ridhonya Allah? Laki-laki ini menjawab, kata beliau, ibtigha'a mardatillah. Saya melaksanakan ibadah haji karena saya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban laki-laki tersebut, Bishr bin Harith kemudian menyampaikan, kata beliau, fa in asabta mardatallahi ta'ala wa anta fi manzilika wa tanfaqa alfai dirhamin wa takuna ala yaqinin min mardatillahi ta'ala ataf'al. Kata beliau, jikalau engkau yakin ridha Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menimpamu dengan 2000 dirham tersebut tanpa engkau harus keluar dari rumahmu melakukan perjalanan jauh, apakah engkau akan melakukannya? Qala na'am. Maka laki-laki ini menjawab, iya, saya akan lakukan. Yang penting saya dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, maka Bishr bin Harith mengatakan, idhab fa'atiha asyarata anfasin. Nah sekarang ambil itu 2000 dirham, berikan kepada 10 orang. Madyunu yaqdi dainahu. Yang pertama, cari orang yang berutang, kasih dia uang itu agar supaya ia bisa melunasi utangnya. Wa faqirun yarma sya'sahu. Yang kedua, cari orang fakir, orang miskin, agar supaya bisa meringankan bebannya. Kasih uang itu agar ia bisa gunakan untuk meringankan bebannya. Wa mu'ilun yaghni iyalahu. Cari orang-orang pekerja keras yang untuk menafkahi keluarganya, kasih uang itu agar ia bisa menggunakannya untuk menafkahi keluarganya. Wa murabbi yatimin yafrahu. Cari orang-orang yang merawat anak yatim, kasih uang itu agar digunakan untuk menggembirakan anak yatim tersebut. Fa inna idkhalaka surura ala qalbil muslimin. Karena sikapmu menggembirakan hati orang-orang Islam, wa ighatsatal lahfati, dan meringankan bebannya, wa kashfad darri, dan mengangkat kesusahannya, wa i'anatad dhaifi, menolong orang-orang yang lemah, afdalum min mi'ati hajjatin ba'dal hajjatil Islam. Maka itu lebih afdal daripada melakukan 100 kali haji sunnah. Summakum. Nah sekarang silahkan pergi, cari orang-orang itu, kasih dia uang 2000 dirham tersebut. Wa illa, tapi kalau kamu tidak melakukan ini,
Faqul lana ma fi qalbika. Jujurlah kepada kamu apa sebenarnya yang ada dalam hatimu. Mendengar penjelasan ini, laki-laki tersebut mengatakan, ya Aba Nasri, safari aqwa fi qalbi. Wahai Abu Nasr, hati saya ini lebih besar untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Mendengar jawaban laki-laki tersebut bahwa hatinya lebih memilih untuk melaksanakan ibadah haji daripada membagi uang tersebut kepada orang yang berutang, kepada fakir miskin, kepada orang yang mencari nafkah, dan juga kepada orang yang mendidik anak yatim. La Bishri fatabassama Bishru rahimahullahu ta'ala wa aqbala alaihi. Maka Bishru tersenyum, lalu ia menatap, dia melihat orang tersebut. Wa qala, dan Bishru mengatakan, al-malu idza jumi'a min waskhit tijarati wasyubahat. Harta kalau ia dikumpulkan atau diperoleh dari kotoran-kotoran perdagangan dan hal-hal yang syubhat, iqtadatin nafsu an taqtadi bihi watran. Maka nafsu ini akan mempergunakan harta tersebut untuk memenuhi keinginannya. Fa azharatil a'mala shalihat. Maka nafsu akan menampakkan amal-amal soleh yang sebenarnya amal soleh itu untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Wa qad Allahu ala nafsihi, dan Allah telah bersumpah atas dirinya, alla yaqbala illa amalal muttaqin. Ia tidak akan terima kecuali amalnya orang-orang yang bertakwa. Maka dari itu, hadirin sekalian, dari kisah ini yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, hendaknya kita berhati-hati dengan tipu daya nafsu dan iblis. Terkadang ia gunakan amal soleh untuk memenuhi hawa nafsunya. Kita lihat bahwa itu amal soleh, padahal hakikatnya untuk memenuhi keinginan hawa nafsu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.